Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas cara membuat formulir efektif di Google Drive. Jangan lupa untuk stay tune dan ikuti langkah-langkahnya dengan seksama. Jika kalian menemui kesulitan, tinggalkan komentar di bawah dan kita akan bantu sebisa mungkin. Mari kita mulai tutorialnya. Baik, langkah pertama kita masuk ke google.com terlebih dahulu. Di bagian pojok kanan atas itu di tempat saya sudah S, artinya email saya sudah masuk. Bagi yang belum masuk silakan masuk dulu ya. Silakan nanti di sini masuk dulu, pilih menggunakan email yang mana. Kemudian jika sudah masuk, kita pilih ke di bagian sebelahnya yang banyak titik-titik ini, kita klik, kemudian kita arahkan ke Drive, kita klik Drive. Nah, nanti kita akan diarahkan ke halaman Google Drive. Nah, disinilah nanti kita akan membuat formulir sesuai dengan kebutuhan. Nah, cara membuat formulir itu ada dua cara ya. Yang pertama ini bisa kita klik baru di sini. Yang kedua bisa juga kita klik drive saya. Kita coba yang klik baru dulu. Kita klik baru. Nah, nanti di sini ada Google Formulir. Kita klik saja Google Formulirnya. Atau cara yang kedua kita klik drive saya. Nah, di drive saya ini di bagian panah kecil kita klik, di bawah juga ada Google Formulir. Ini antara Google Formulir yang ditambah atau yang dibaru tadi dengan Google Formulir yang di drive saya itu sama. Jadi terserah kita mau pakai yang mana. Kita klik saja langsung, kita nanti akan diarahkan ke Google Formulir. Nah, Google Formulir ini bisa kita gunakan untuk, misalkan kalau kita seorang guru, kita bisa dipakai untuk membuat soal ulangan atau kuis atau apapun jenisnya untuk mengambil nilai pada peserta didik kita. Atau bagi guru yang saat ini sedang melaksanakan atau sedang membuat aksi nyata, dan ini juga bisa dipakai untuk meminta umpan balik ke rekan kerja. Nah, di sini kebetulan saya akan menggunakannya untuk mengambil penilaian ke peserta didik. Jadi di sini saya ketikkan soal ulangan 1. Nah, untuk deskripsi formulir ini bebas mau diisi atau tidak. Di sini saya mau memberi penjelasan bahwa ulangan ini ada di mata pelajaran IPAS. Nah, cukup seperti itu. Nah, ini kan baru satu halaman nih. Terus di mana kita mau buat pertanyaan-pertanyaannya? Nah, ini ada di bawahnya pertanyaan tanpa judul. Ini masih di halaman depan ya, masih di halaman depan. Ini kita buat dulu nama. Jadi nanti ini diisi dengan nama peserta didik kita masing-masing. Ini jawaban singkat saja. Nah, ini nanti teks jawaban singkat ini dijawab nama peserta didik yang akan mengerjakan soal ulangan 1 ini. Untuk wajib diisinya ini wajib dicentang. Nah, ini baru satu nih kan. Terus bagaimana untuk keduanya, ke halaman 2-nya. Di sini ada tombol plus, tambahkan, kita klik tambah. Nah, di bawahnya muncul lagi, kita ketik lagi kelas. Nah, di sini nanti akan diisi kelas oleh anak didik kita. Ini jawaban singkat saja. Nah, teks jawaban singkatnya nanti diisi sesuai dengan anak didik kita kelas berapa. Kemudian ini kalau saya, supaya soal ini nanti tidak bocor kemana-mana, biasanya nanti di sini saya buat password. Nah, password ini supaya apa? Supaya soalnya tidak bocor ke mana-mana seperti itu. Jadi nanti ada passwordnya. Nah, bagaimana untuk membuat password ini? Ini ada titik 3 di bawah, kita klik, kemudian kita klik validasi jawaban. Nah, validasi jawaban ini bisa angka, bisa juga teks, bisa juga teks panjang dan lain sebagainya. Saya di sini akan menggunakan teks. Nah, dengan teksnya teks berisi. Nah, disinilah kita nanti akan membuat passwordnya. Passwordnya di sini saya tulis ulangan 1 tanpa spasi, huruf kecil semua. Jadi nanti kalau anak didik kita
ngetik passwordnya ulangan 1, misalkan ada satu huruf yang besar, atau ulangan 1 dengan spasi, itu pasti nanti salah. Nah, teks yang di sebelah sini, ini teks apabila anak didik kita mengisi password yang salah. Ya, keterangannya apa? Nah, di sini saya keterangannya salah, guys. Coba lagi. Nah, seperti itu. Oke, sudah selesai. Ini ada di halaman 1. Jadi halaman 1 di sini saya khususkan untuk mengisi biodata si anak didik kita. Kemudian bagaimana kita lanjut ke halaman 2? Nah, halaman 2 ini nanti yang akan saya isi pertanyaan-pertanyaan dari ulangan 1 yang akan saya laksanakan. Kita klik di sini. Ini ada tambah bagian ya. Kita klik tambah bagian. Nah, kita tarik ke bawah. Ini bagian kedua ya, bagian kedua dari 2. Jadi yang atas tadi bagian 1, yang ini bagian 2. Terus bagian tanpa judul ini kita tulis judul, misalkan perintahnya apa. Misalkan kita mau buat perintah jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Oke, seperti itu. Untuk deskripsi opsional bisa diisi, bisa tidak. Saya di sini tidak akan mengisi. Oke, kita lanjut lagi, tambah lagi untuk menulis soal. Nah, di bagian soal ini, inilah kita di sini nanti kita ngisi soalnya. Soal ini kita bisa langsung ketik dari buku atau kita siapkan di Word. Nah, kebetulan ini saya sudah menyiapkan di Word nih. Soal ulangan 1 mapel IPAS kelas 4 SDN 21 R Saleh. Jadi di sini saya cuma membuat 5 soal dan soalnya tanpa nomor, tanpa huruf. Supaya apa? Supaya mudah dalam menyalin. Kita copy, kita salin ke sini, kita pastekan. Nah, kalau sudah dipaste, sudah selesai. Soal nomor 1 selesai, tinggal kita buat opsi jawabannya. Opsi jawabannya apa? Nah, opsi jawabannya yang tadi di Word kita kan saya sudah menyiapkan 4 jawaban ini. Ini langsung aja di copy semuanya, kopikan, kemudian pastekan ke opsi 1 ini. Paste. Nah, nanti dia akan langsung ke paste semuanya. Nah, ini soal nomor 1 nih. Ini kan soal, artinya harus dijawab. Dan harus dijawab itu artinya kita harus menentukan jawaban yang benar terlebih dahulu. Untuk menentukan jawaban yang benar, artinya halaman ini harus kita jadikan sebagai halaman kuis. Nah, untuk menjadikan halaman kuis, kita ke atas. Nah, di bagian atas itu ada 3 opsi, ada pertanyaan, ada jawaban, ada setelan. Kita klik yang setelan, kemudian kita atur jadikan ini sebagai kuis, kita centang. Nah, untuk yang segera setiap kirim pengiriman, itu juga saya centang. Kemudian untuk yang pertanyaan tak terjawab, itu saya nonaktifkan. Jawaban yang benar juga saya nonaktifkan. Jadi yang saya tampilkan hanya nilai poin saja. Oke, kita lanjut ke bawah, kita klik yang jawaban. Nah, untuk yang kumpulkan alamat email itu jangan dikumpulkan, tidak apa-apa, dikumpulkan juga boleh. Terus ini saya aktifkan batas ke 1 jawaban. Jadi nanti anak didik hanya bisa menjawab 1 kali saja. Kemudian untuk yang presentasi, itu yang acak urutan pertanyaan itu saya aktifkan supaya setiap anak didik nanti mendapatkan soal dengan urutan yang berbeda-beda. Oke, lanjut, kita kembali ke pertanyaan, kemudian ini kita refresh dulu supaya di halaman soal tadi muncul opsi kunci jawaban. Nah, setelah kita refresh, kita kembali ke soal. Nah, itu sudah muncul kunci jawaban, kita klik, kemudian kita klik jawaban yang benar. Jangan lupa untuk poin nilai kita isi, dan setelah itu
kita klik selesai. Di situ poin nilai saya kasih 20 karena saya membuat soalnya 5. Jadi untuk mendapatkan nilai 100, satu soalnya mendapat poin 20. Untuk soal kedua, ketiga, dan keempat sampai kelima itu caranya sama seperti itu. Oke, lanjut, kita copy soal nomor 2, kemudian kita paste ke Google Formulir di bagian pertanyaan. Jadi langkahnya sama seperti soal nomor 1 tadi. Lanjut lagi, copy jawaban dari soal nomor 2 dan kita pastekan ke opsi 1. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk nomor 3, 4, 5 itu pun sama seperti itu. Jangan lupa kunci jawaban itu diaktifkan, kemudian diklik, poinnya diatur dan klik selesai. Wajib diisinya juga diaktifkan. Oke, selesai. Kita cek lagi soalnya kalau memang sudah benar semua, sudah yakin, kemudian kita klik kirim. Nah, ini terserah bisa kirim ke email secara langsung ataupun kita salin linknya. Jadi nanti yang disebar itu linknya. Nah, ini saya salin link, kemudian saya perpendek URL-nya supaya tidak begitu panjang. Kemudian saya salin dan link sudah bisa kita gunakan. Ini mau saya coba di emailku yang lain. Saya salin linknya, kemudian saya buka dan ini terbuka ya. Ini bisa kita isi. Kita coba passwordnya ulangan 1. Nah, itu kan ulangan 1 huruf kecil semua tanpa spasi, itu yang benar. Ini mau saya coba dengan yang ulangan spasi 1. Artinya salah kan? Nanti di situ akan ada keterangan kalau salah. Nah, disitu muncul salah guys, coba lagi. Artinya itu passwordnya salah. Nah, jadi password yang benar itu adalah ulangan 1 tanpa spasi, hurufnya kecil semua. Kemudian nama kita isi, kelas juga kita isi. Kalau sudah terisi semua, kita lanjut ke berikutnya. Nah, di sini kita masuk ke halaman soal. Jadi jelas di situ halaman soalnya ya, ada jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar sesuai dengan yang kita buat tadi. Ini saya coba jawab asal-asalan dulu. Ini nanti kita bisa lihat berapa skor yang didapat ya. Nanti kita bisa lihat skornya. Karena tadi yang diaktifkan itu adalah skor atau poin nilai yang didapatkan. Oke, kalau sudah diisi semua, kita klik kirim. Setelah diklik kirim, nah di situ muncul lihat skor. Kemudian kita klik dan kita bisa melihat berapa poin yang didapat. Oke, itu tadi tutorial dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kemudian di-share. Semoga bisa membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.